Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah dari Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal latihan yang diberikan oleh Ibu Hasinta, yang dimana bisa kita lihat ini adalah soalnya, yaitu di sini ada tabel, ada total pospat, kemudian hasil. Kemudian untuk soal yang pertama yaitu apa X dan Y dalam kasus di atas. Jadi sebelumnya saya sudah masukkan data di SPSS, jadi seperti ini datanya. Kemudian untuk X dan Y, jadi untuk X-nya itu total fosfat, kemudian Y itu hasil. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu buatlah diagram-diagram pencar antara dua peubah tersebut. Baik, kita akan buat diagram pencarnya. Nah, untuk diagram pencar ini sendiri biasa disebut juga scatter plot. Jadi, pertama kita buka graphs, kemudian relasi dialog, kemudian klik scatter, kemudian kita pilih yang simple scatter, kemudian kita pilih define. Kemudian, untuk yang total fosfat ini kita masukkan ke x-axis, kemudian yang hasil ini kita masukkan ke y-axis. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi di sini bisa dilihat berdasarkan output grafik scatter plot atau diagram pencar tadi terlihat titik-titik data membentuk pola garis lurus dari kiri bawah menuju kanan atas. Nah, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang linear dan positif antara variabel total fosfat atau X dengan variabel hasil atau Y. Kemudian, karena terdapat hubungan yang linear antara variabel total fosfat atau X dengan variabel hasil atau Y, maka salah satu asumsi untuk model regresi dalam penelitian di atas sudah terpenuhi. Kita masuki pada soal yang ketiga, yaitu sajikan model regresi beserta penjelasan simbol-simbol yang dipakai. Oke, kita masuk pada SPSS lagi, kemudian kita klik menu Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian ada Linear, kemudian kita masukkan yang X ke independen dan Y ke dependen, kemudian klik Statistik. Kemudian di sini kita centang yang model fit dan yang R-square check, kemudian continue. Nah, bisa dilihat di sini bentuk yang regresi linear sederhana terdapat pada koefisien ini. Nah, bisa dilihat ya. Jadi di sini ada BO, kemudian di sini ada B1, kemudian di sini ada T hitung, kemudian di sini ada signifikan. Selanjutnya, soal yang keempat. Tuliskan makna besaran BO dan B1 yang diperoleh. Jadi, kita lihat di sini datanya kita copy, kemudian kita paste. Nah, ini BO-nya. Untuk jadi bisa dilihat, yaitu di sini 175,414. Kemudian untuk yang B1-nya 71,507. Jadi di sini yang 71,07 ini saya bulatkan menjadi 71,58. Artinya bahwa pada saat pupuk fosfat diberikan 0 mg, maka hasil panen yang diperoleh adalah 1705,401 kg. Kemudian juga apabila pupuk fosfat ditambah 1 mg, maka hasil akan bertambah 71,508 kg. Sebaliknya, jika pupuk fosfat berkurang 1 mg, maka hasil akan berkurang sebesar 71,58 kg. Untuk nilai B1-nya yaitu nilainya positif ya. Kemudian, soal yang kelima yaitu apakah X berpengaruh terhadap Y. Nah, jadi kita lihat di sini ada dua sisi yang kita lihat. Yang pertama di sini ada hitung, kemudian di sini ada signifikan. Di mana kalau kita menggunakan hitung, maka kita akan membandingkannya dengan tabel. Jadi tabelnya kita cari terlebih dahulu. Jika T hitung lebih besar dari T tebal, maka tolak H0. Karena
Di SPSS ini sudah ada nilai signifikan, maka kita lihat dari nilai signifikannya. Apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka tolak H0 karena kita bisa lihat ya untuk nilai signifikannya 0,0. Jadi kita tolak H0. Nah, hasilnya bahwa pupuk fosfat berpengaruh terhadap hasil panen. Nah, cukup mudah kan kalau kita melihat nilai signifikannya menggunakan SPSS. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu berapa besar model tersebut dapat dipercaya. Jadi kita lihat di sini yang tabel model summary. Nah, jadi di sini kita copy saja. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk R square-nya yaitu 0,878. Jadi yang 0,878 ini tadi kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi nilai koefisien determinasi 0,878. Artinya adalah sebesar 87,8%. Hasil panen dipengaruhi oleh pupuk fosfat dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Soal selanjutnya yang terakhir yaitu sajikan kesimpulan yang Anda peroleh. Nah, jadi kesimpulan yang diperoleh dari data tersebut yaitu yang pertama, pada saat pupuk fosfat diberikan 0 mg, maka hasil panen yang diperoleh adalah 175,401 kg. Yang kedua, bila pupuk fosfat bertambah 1 mg, maka hasil akan bertambah 71,58 kg. Sebaliknya, jika pupuk fosfat berkurang 1 mg, maka hasil akan berkurang sebesar 71,58 kg. Ketiga, untuk nilai kepercayaan, nilai koefisien determinasi yaitu kosong. 0,878 yang dikali dengan 100% mendapatkan hasil 87,8%. Hasil panen dipengaruhi oleh pupuk fosfat dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.